Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kita kesempatan, kemudahan dan kelapangan dalam taat beribadah kepadanya sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. InsyaAllah selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Hidup kita insyaAllah aman, bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada subuh pagi ini adalah sujud yang disyariatkan, sujud yang disyariatkan. Disyariatkan tuh masyru', syariat itu adalah jalan. Jadi disyariatkan itu dijalankan. Sebab ada orang yang tidak menjalankan syariat, atau menjalankan sesuatu yang tidak disyariatkan. Maka sujud pun yang kita jalankan, yang kita laksanakan adalah sujud yang disyariatkan. Sujud yang disyariatkan adalah sujud yang diperintahkan Allah. Jadi kalau tidak ada perintahnya berarti tidak disyariatkan. Kalau tidak ada perintahnya berarti bukan syariat. Jadi kalau disyariatkan wajib dijalankan. Kalau disyariatkan wajib diperintahkan. Wajib dilaksanakan. Jadi sujud yang disyariatkan itu sujud yang diperintahkan. Dan perintah Allah untuk bersujud itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan iman itu untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Maka kemudian kata Allah, irka'u, kalian harus ruku. Kalau tidak ruku bukan orang yang beriman tuh. Wasjudu, dan kalian harus sujud. Jadi sujud itu bukti iman. Wa'budu rabbakum, dan kalian harus beribadah kepada Rabb kalian. Karena janji manusia dengan Allah itu adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu jalan yang lurus, yang kita minta minimal 17 kali dalam salat fardu itu. Ihdinas siratal mustaqim, ani budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah itu siratul mustaqim, dan tidak boleh beribadah kepada syaitan. Jadi orang yang beriman itu pertama selalu ruku. Orang yang beriman itu selalu sujud. Orang yang beriman itu selalu beribadah kepada Allah. Tapi kemudian ada asarnya, ada buahnya. Buah daripada ruku, sujud dan ibadah itu waf'alul khair. Kalian harus berbuat baik.
Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan, ya, kelapangan untuk melakukan semua kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan segala bentuk kemunkaran. Jadi berbuat baik itu adalah buah daripada iman, buah daripada ruku, buah daripada sujud, buah daripada ibadah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di antaranya mendapatkan sorga Firdaus. Sorga Firdaus itu adalah orang yang beriman yang mendapatkan keuntungan. Qad aflahal mu'minun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya. Jadi kalau kata Rasul, kalau mau minta sorga, minta sorga Firdaus. Karena sorga Firdaus itu adalah al-falah. Ya. Kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk kita dirikan sholat berjamaah, kemudian kita dapatkan al-falah. Al-falah itu jannatul firdaus. Didapat dengan iman, kemudian mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Jadi sujud itu ada kaitannya dengan al-falah. Kalau sujudnya disyariatkan, sujudnya diperintahkan. Ya. Jadi sujud itu wajib, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Ya. Nah, sujud yang disyariatkan adalah sujud yang caranya dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ya. Jadi kalau tidak dicontohkan, ya, kemudian tidak ada penjelasannya, ya kita tidak bisa sujud. Ya. Perintah sujud ada dalam Al-Quran, tapi kita tidak bisa sujud kalau tidak dapat penjelasan dari Nabi. Ya. Tidak dapat, ya, apa? Teladan, contoh dari Nabi. Karena Nabi itu wajib diikuti, Allah itu wajib diibadati. Ya. Dan ibadah kepada Allah serta mengikuti Rasul itu termasuk bentuk ketaatan. Ya. Nah, dalam sunnahnya disebutkan, ya, apa? Fa idza sajada wa dha'a yadaihi. Ya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya. Ya. Walam yaftaris kaftirashil kalbi, ya. Dan sujudnya itu tidak seperti, ya, anjing, ya. Jadi jongkok, ya. Kemudian lututnya, ya, ditempelkan ke lantai kayak anjing itu, nggak boleh itu. Kemudian walam yaqud ka iqa'il kalbi, ya. Dan tidak duduk seperti duduk anjing. Nah, ini, ya, dijelaskan oleh Rasul, ya, sujud itu tidak seperti anjing, ya, baik ketika sujudnya maupun ketika duduknya. Ini hadisnya riwayat Ahmad, disahihkan oleh Albani. Kemudian wakana idza sajada makana, ya, anfahu wajab jabhatahu minal ardi, ya. Dan adalah beliau ketika sujud, beliau meletakkan, ya, apa? Hidungnya dan keningnya, ya, di tanah. Ya. Jadi yang nempel apa? Ya, kening dan hidung. Ya, gitu. Walaupun hidungnya pesek, ya. Ya, tetap harus nempel. Kemudian wastaqbal bi atrofi, ya, asabi rijlaihi al-qiblat. Kemudian ujung-ujung jarinya itu, ya, baik jari tangan, ya, maupun jari kaki itu menghadap ke kiblat, ya, gitu. Kira-kira yang asam urat bisa nggak ya? Ya. Jadi si jari kakinya tuh diusahakan menghadap kiblat, ya, gitu. Yang bisa, yang mampu, kalau tidak mampu ya semampunya. Tapi ini sujud yang dijelaskan oleh Rasul, sujud yang dipraktikkan oleh Rasul adalah, ya, ujung-ujung jari kedua kakinya itu menghadap ke kiblat. Ya, ini hadisnya riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Albani. Ini sujud yang masyru'. Kemudian umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kata Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota. Ya. Yang pertama apa? Al-jabhah, ya.
kening, wa asyara biyadihi ila anfihi, ya, sambil ya, mengisyaratkan ke hidungnya, ya. Jadi kening dan hidung, ya. Itu yang pertama. Kemudian wal yadaini, kedua tangannya, wa rukbataini, kedua lututnya, wa atrof al qadamai, ya, kedua ujung kakinya. Jadi 7 kan? 7 itu. Ya, tangan 2, lutut 2, kemudian ujung jari kaki 2, ditambah ya kening, ya, beserta hidungnya. Nah, ini sujud yang disyariatkan, insya Allah ya dapat keutamaan, dapat kebaikan, dapat pahala, bahkan makbul dan mabrur, diterima karena dinilai baik dan benar. Ya. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, ya. Ini masih ya, sujud yang dicontohkan oleh Rasul, dijelaskan oleh beliau, ya. Adalah Nabi, ya, baik ketika ruku maupun ketika sujud, beliau membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Jadi bertasbih, bertahmid, istighfar, itu luar biasa tuh, ya. Ketika ruku dia baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ketika sujud pun beliau juga membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Ya Tuhan kami, dengan memujimu, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosaku. Ya. Jadi sujud itu termasuk tazkiyatun nafs, ya. Cara untuk membersihkan diri, ya, dengan minta agar Allah mengampuni dosa. Sebab bahaya kalau mati bawa dosa, diancam dengan neraka jahanam, la yamutu fiha wala yahya, ya, tidak menjamin bisa hidup dan tidak menjamin bisa mati, karena hidup dimatikan, mati dihidupkan, ya, tidak bisa istirahat, ya. Istirahat yang paling jelek saat murtafaqo adalah neraka jahanam. Kemudian fi sujud, dalam sujudnya, karena beliau sallallahu berkata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika kita menempatkan diri kita dalam posisi yang paling rendah, sebab tidak ada yang lebih rendah daripada sujud. Tapi kemudian ketika itu kita mengatakan maha suci, ya, Tuhanku yaitu Allah yang maha tinggi, ya. Jadi makin rendah diri kita, ya, maka kemudian makin tinggi derajat kita di sisi Allah SWT, ya. Jadi cara untuk meningkatkan derajat itu diantaranya adalah dengan banyak sujud. Semakin banyak sujud, maka semakin tinggi kedudukan kita kepada Allah. Karena ketika sujud, pada saat kita merendahkan diri, malah kita berikrar, berzikir, subhana, maha suci, Rabbi, Robku yaitu Allah, al-a'la, yang paling tinggi, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Yang paling tinggi itu adalah kursi Allah, di bawahnya arsy Allah, di bawahnya air, di bawahnya sorga. Tapi di atas, ya, kursi Allah adalah Allah, dan di atas Allah tidak ada yang lainnya, ya. Ini luar biasa itu ketika sujud, ya. Ya. Jadi orang yang beriman itu kepada Allah merendahkan diri, tapi kepada sesama manusia merendahkan hati, tidak sombong itu, ya. Kemudian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, dia berdoa ketika sujudnya itu, ya, ya. Apa itu? Allahumma gfir li dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini suka baca ini enggak? Ya. Ya. Ini luar biasa nih, ya. Jadi baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la, Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, ya. Jangan ditinggal, ini penting ini, ya. Karena kita yakin dosa kita tuh banyak, dosa kita tuh macam-macam,
Ya, dan kita mohon semuanya itu diampuni oleh Allah SWT. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Ya, gitu. Yang terkecil maupun yang terbesar, yang pertama maupun yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya, semuanya itu diampuni dosanya. Ya. Itu adanya dalam sujud itu. Ya. Ada yang belum hafal, angkat tangan. Ya, ini tolong ini ya. Nanti di-share ya ke grup ya. Tolong dihafalkan itu. Karena ini dibacanya ketika sujud ya. Ketika sujud kan nggak bisa baca ya. Hafalkan itu. Kemudian sujud yang disyariatkan adalah sujud yang disebutkan keutamaannya ya. Jadi kalau tidak disebutkan keutamaannya berarti tidak disyariatkan ya. Jadi setiap perintah Allah itu ada fadhailnya, ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Misalnya raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat sebelum subuh, setelah azan subuh nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti salat sunat setelah azan subuh sebelum salat subuh itu masyru'. Disyariatkan. Kenapa? Karena diperintahkan. Kenapa? Karena ada fadhailnya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Demikian pula dengan sujud. Ya, sujud disyariatkan karena diperintahkan, sujud disyariatkan karena dicontohkan, dijelaskan oleh Nabi. Kemudian sujud disyariatkan kenapa? Karena ada keutamaannya disebutkan. Ya. Di antaranya adalah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a ya. Jarak yang paling dekat ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu dengan Allah adalah ketika sujud ya. Jadi sujud itu adalah jarak yang paling dekat ya seorang hamba dengan Allah ya. Jadi kalau kita mau ya berada pada jarak yang paling dekat dengan Allah, maka hendaklah kita banyak sujud. Banyak sujud berarti sujud salat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, ada juga sujud sujud taubat, ada sujud taubat itu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika dia merasa ya memutuskan perkaranya salah ya. Dia sujud itu dan dia kemudian dalam kisah lain ya tertarik dengan ya, istri salah seorang prajuritnya yang sangat cantik. Nah, bagaimana supaya dia bisa menikahinya? Maka prajuritnya ditugaskan perang. Ya. Supaya apa tuh? Supaya mati. Ya. Ada juga dia tertarik katanya dengan istri seorang petani yang sangat cantik. Karena Nabi Daud itu istrinya bukan 4, istrinya bukan 9, istrinya berapa? 100 istrinya tuh ya, luar biasa. Padahal raja sibuk ya, rajin saum, istrinya 100. Kita ya nggak sibuk, saum juga jarang, istrinya 1. Separuh. Iya. Ini luar biasa ya. Nah, dia taubat itu ketika dia menjadi hakim salah dalam memutuskan perkara ya. Kalau hakim di kita mah salah juga nggak tobat-tobat ya. Malah merasa bangga ya kalau memutuskan perkara yang salah. Nabi Daud ini raja sekaligus hakim. Ketika merasa memutuskan perkara salah dia sujud ya. Kenapa? Karena sujud itu ya salah satu fadilahnya, keutamaannya adalah ya berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah. Makanya fa'aksiru doa ya. Perbanyaklah berdoa ketika sujud ya. Sebab ketika kita sangat dekat dengan Allah kemudian kita berdoa, insya Allah doa kita mustajab ya. Mustajab itu ya. Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Syaratnya satu, beriman, yakin. Yang kedua, semua panggilan Allah dipenuhi, semua perintah Allah dijalankan, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disyariatkan itu dijalankan, dilaksanakan, insya Allah. Ketika kita berdoa, doanya dikabul. Di antaranya kita laksanakan sujud ya. Kemudian sujud yang disyariatkan adalah sujud malaikat kepada Nabi Adam. Sujud juga
Ya, sebagai bentuk ketaatan, ya. Karena malaikatul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada perintah Allah dan dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Di antaranya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah serta untuk menghormati ihtiram dan memuliakan ikram karya cipta Allah yang diberi keunggulan dalam ilmu, itu Nabi Adam. Ya. Jadi malaikat sujud kepada Adam itu pertama taat kepada Allah karena diperintahkan. Yang kedua ihtiram untuk memuliakan, menghormati. Yang ketiga ikram untuk memuliakan. Apa yang dihormati dimuliakan? Karya cipta Allah yang bernama manusia, yaitu Nabi Adam. Ya. Kenapa? Karena dilebihkan dalam urusan ilmu. Ya. Jadi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Ya. Kemudian ketika disuruh menyebutkan ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, malaikat dengan jujur dia berkata, ya. Jadi orang yang berilmu itu harus jujur. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Seperti malaikat, ya. Merasa tidak tahu, ya. Jadi apa yang diajarkan kepada Adam tidak diajarkan kepadanya. Makanya dia berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah 32 tuh, ya. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ya. Berarti dia tidak beriman kepada malaikat. Dia tidak mencontoh malaikat dalam bersikap ketika ditanya tentang ilmu. Kalau dia tidak tahu, dia mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya. Kemudian sujud yang disyariatkan adalah sujud sahwi, ya. Apa sujud sahwi? Sujud yang dilakukan dalam sholat untuk menutupi kekurangan, ya, atau kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja, seperti lupa atau ragu dalam pelaksanaan sholat. Ya, kata sahwi sendiri berarti lupa atau keliru. Dan sujud ini dilakukan agar sholat tetap sah dan sempurna, ya. Ya, jadi hadis Abu Hurairah nih, jadi Rasulullah pernah bersabda, ya, apabila azan itu dikumandangkan, setan lari sambil terkentut-kentut, gitu, ya. Ini berita gaib dari Rasul. Rasul dapat bocoran dari Allah. Karena tidak ada yang dikasih tentang masalah gaib kecuali Rasul. Karena Rasul itu diawasi, dijaga, ya, oleh yang namanya malaikat. Ya. Jadi setiap adzan dikumandangkan, apa kata Rasul? Idza nudiya bil adzan adbaro asyaiton lahu durat, katanya, ya. Ya. Hatta la yasma'al adzan. Jadi setan itu ketika dikumandangkan adzan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, ya, sampai dia tidak mendengar adzan lagi, sampai adzan berhenti itu baru berhenti larinya itu, ya, gitu. Ya. Faida kudiyal adzan akbala, ya. Ya. Dan kemudian di sini jelaskan, ya, apabila, ya, adzan itu sudah selesai, maka, ya, setan itu menghadap manusia lagi tuh, ya, ya. Jadi sekarang kan sedang tidak adzan tuh, setan ada nggak? Ada, ya, ada itu. Kalau lagi adzan lari terbirit-birit sambil terkuntut-kuntut. Ketika tidak mendengarkan adzan sudah selesai, maka kemudian datang lagi tuh setan itu, ya. Ini ada nih, banyakan setan, banyakan yang ngaji, ya. Kita nggak tahu itu, ya. Ini berita gaib dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Fa idza thuwiba biha, ya, adbaro, ya.
Tapi ketika dikumandangkan qomat, ya, tasrib, ya, itu lari lagi ya. Faida qadha atau qadhiya at-tasrib aqbala, ya turu bainal mar'i wa nafsihi katanya, ya. Nah, di sini jelaskan, ya, bahwa selesai dikumandangkan, ya, setan kembali lagi, ia akan melintas antara seorang dengan nafsunya, ya. Jadi mulai itu menggoda manusia dengan hawa nafsunya, hawa nafsu manusia, ya. Dan ini jihad yang pertama kali kita lakukan itu jihad melawan nafsu, ya. Baru jihad melawan setan, baru jihad melawan orang kafir, baru jihad melawan orang munafik itu. Dan ternyata jihad melawan hawa nafsu itu di belakangnya ada setan yang mengendalikannya. Kapan? Ketika adzan tidak dikumandangkan, ketika qomat tidak dikumandangkan, itu ada setan bersama manusia itu menggoda manusia dengan mengendalikan nafsunya. Makanya al-qayyisu man dana nafsahu, ya. Bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, serta mampu berbekal, ya, berupa amal untuk menghadapi kehidupan setelah mati, ya. Kendalikan nafsu. Nafsu itu kuat karena dibaliknya di backing oleh yang namanya setan, ya. Jadi ingatlah demikian. Jadi ketika sholat itu, ya, setan menggoda manusia untuk banyak mengingat, ya. Harusnya mengingat siapa tuh? Aqimis sholata lidzikri, ya, dirikan oleh kamu sholat untuk mengingat aku. Tapi setan datang itu, ya. Kemudian disuruh ingat ini. Oh, makanya ketika sholat ingat macam-macam, ya. Harusnya ketika sholat tuh ingat satu macam. Siapa? Ingat Allah, ya. Ingat Allah itu, ya. Padahal sebelumnya dia tidak mengingatnya, ya. Kenapa jadi ingat macam-macam? Ada setan itu di balik sholat kita atau di dalam sholat kita, ya. Sampai kemudian dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, ya. Maka apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Sujud itu, ya. Kalau kemudian lupa, ya. Ternyata setan itu, ya, di samping tadi, ya, menyuruh manusia untuk ingat macam-macam selain Allah atau di samping Allah, juga bikin lupa ketika sholat. Misalnya lupa apa? Lupa rakaat, ya, lupa tahiyat awal dan sebagainya, ya. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang lupa dalam sholatnya, kemudian dia tidak tahu, ya, apakah sholatnya itu sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka kemudian buang itu, ragu itu. Sholat itu harus yakin, ya. Jangan sampai kemudian ragu. Tetapkan apa yang yakin, kemudian sujud, ya, sebelum salam, ya. Dan kemudian apabila dia sholatnya 5 rakaat, maka dia menggenapkan sholatnya. Tapi kalau sholatnya kemudian sempurna 4 rakaat, maka ini adalah cara untuk melecehkan setan. Jadi setan itu jangan dimuliakan, harus dihinakan. Bagaimana cara menghinakannya? Ketika lupa, ketika ragu, maka jangan sampai ragu, buang ragunya, tetapkan yang kita yakin, ya. Dan kemudian tadi kalau kemudian kita ragu 5 atau 4, maka kemudian kita tetapkan baru 4. Dan kalau kita sholat 5 rakaat padahal sebenarnya sudah 4 rakaat, itu adalah untuk menggenapkan. Tapi kalau kemudian sebenarnya dia, ya, sholatnya itu memang 4 rakaat, maka itu adalah cara untuk menghinakan setan. Ini diantara, ya, tujuan sujud sahwi, ya. Di samping untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menutupi kekurangan sholat kita, juga untuk merendahkan setan, ya, yang bikin kita lupa dalam sholat sehingga kita ragu berapa jumlah rakaat itu. Jadi tetapkan yang paling kecil atau tetapkan yang kita yakini, ya. Kemudian hadis Abu Hurairah, ya. Jadi Rasul pernah sholat berjamaah, ya, bersama kami, ya. Itu salah satu
ya dari sholat isya. Ya. Jadi Rasul pernah sholat isya, ya, kemudian ya, sholat duhur atau sholat asar, ini ragu ya. Kemudian beliau ya ketika baru 2 rakaat sudah salam itu, ya, sudah salam itu. Kemudian dia datang, kemudian mendekati pohon, ya, yang ada ya di depan masjid, ya. Kemudian bersender kepada pohon itu dalam keadaan marah, ya. Kemudian ada Abu Bakar dan Umar, ya, kemudian mendatanginya, ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apakah sholat itu sudah diringkas, gitu ya? Apakah sholat asar, sholat isya atau sholat apa tadi? Sholat duhur itu memang sudah diringkas, gitu, sudah tidak 4 rakaat lagi, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya menjelaskan, ya, bahwa ya apa namanya, ya, benar, ya, dia tidak sholat kecuali 2 rakaat, ya. Nah, jadi tidak diringkas, tapi kemudian dia memang lupa sholatnya 2 rakaat, ya. Kemudian setelah itu dia sholat lagi 2 rakaat, kemudian dia bertakbir, kemudian sujud, kemudian bertakbir, kemudian bersujud, ya, kemudian ya bertakbir lagi, ya, bangkit dari sujud. Berapa berarti sujudnya? 2 kali, ya, 2 kali itu sujudnya itu, ya. Ketika sujud apa? Sujud sahwi, ya. Jadi Rasul juga lupa, dan lupanya Rasul itu menjadi syariat. Apa syariatnya? Sujud. Sujud apa? Sujud sahwi, ya. Ya, sujud sahwi. Jadi fungsinya apa? Untuk menyempurnakan sholat, ya. Kemudian untuk menambah kekurangan sholat. Misalnya kita kan tidak tahiyat awal, ya, kemudian berdiri, ya. Nah, udah berdiri tegak, berarti kita nggak tahiyat awal, tapi menyempurnakannya itu dengan apa? Dengan sujud sahwi. Bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga dilakukan setelah salam. Ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, Rasul SAW pernah sholat asar. Lalu beliau ya salam pada rakaat ketiga tuh. Salat asar 3 rakaat Rasul itu. Setelah itu beliau memasuki rumahnya, lalu seorang laki-laki yang bernama Al-Khirbab, ya, yang tangannya panjang, bukan pencuri, tangannya panjang, ya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, lalu menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau. Akhirnya beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret pakaiannya hingga berhenti pada orang seraya bertanya. Ini melakukan klarifikasi, ya Rasul, ya, gitu. Engkau sholat asar kok 3 rakaat? Rasul tidak langsung percaya. Dia bertanya kepada orang, apakah benar yang dikatakan orang ini bahwa saya sholat asar 3 rakaat? Ya. Maka mereka menjawab, ya, ya benar. Engkau tadi sholat asarnya 3 rakaat. Kemudian beliau pun salat 1 rakaat menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Ya. Hadis Abdullah bin Muhainah. Ya. Itu tadi ada salamnya 2 kali, ya. Ya. Salam sebelum sujud sebelum salam, kemudian salam lagi setelah sujud sahwi, ya. Nah, tapi yang masyhur itu, ya, sebelum salam sujud, kemudian salam, atau setelah salam sujud tanpa salam. Tadi hadisnya sudah dijelaskan, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, beberapa hadis yang menjelaskan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah ini banyak banget, ya. Sujud yang disyariatkan adalah sujud tilawah, ya. Sujud tilawah. Aisyah berkata, karena Nabi SAW yaqulu fi sujudihi al-Quran bil lail. Suatu malam Rasul pernah, ya, sujud tilawah, ya. Apa sujud tilawahnya itu? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Ini bacaan
ketika sujud tilawah. Misalnya ketika baca surat Al-Alaq ya. Ya. Wasjud waqtarib ya. Hendaklah kamu sujud kemudian mendekat kepada Allah. Nah, itu bisa ya, imam itu ya tidak ruku tapi sujud dulu. Sujud ya, baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu ya, wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baru kemudian bangkit ya. Setelah bangkit kemudian baru ruku. Bangkit dari ruku baru sujud ya. Ini sujud tilawah yang disyariatkan. Bacaannya wajahku ya, sujud kepada zat yang menjadikan dan membentuk dan yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaan ya. Jadi kita mendengar ya, kita melihat karena kuasa Allah ya. Karena kuasa Allah, karena kekuatan yang Allah berikan ya. Sebab banyak orang yang tidak kuasa mendengar, orang yang tidak kuat mendengar, padahal dia punya mata ya. Jadi dalam mata itu ada kekuasaan Allah, ada kekuatan Allah, sekaligus merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka mata itu gunakan untuk melihat kebenaran. Pendengaran juga demikian, di dalamnya itu ada kekuasaan Allah. Tanpa kekuasaan dan kekuatan Allah, telinga kita tidak berfungsi ya, untuk mendengar. Makanya gunakan telinga itu untuk mendengar kebenaran. Sebab ternyata ya telinga, mata, pendengaran, penglihatan dan hati ya serta kemampuan untuk memahami itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Dan oleh karena itu kita tidak boleh ibadah ya tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikuti yang kamu tidak ada ilmunya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan kemudian hati itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud yang disyariatkan adalah sujud syukur ya. Jadi ada sujud sholat ya, ada sujud apa tadi? Sahwi, sujud tilawah, ada juga sujud syukur, ada sujud ihtiram dan ikram, serta sujud taat ya. Ini Abu Bakrah ya, radhiyallahu dia berkata bahwa Nabi SAW apabila ya dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau bikin dia gembira, bikin dia sukacita, kharra ya sajidan syukran billahi ta'ala, dia sujud ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau kita bikin gembira, langsung sujud itu sebagai ungkapan syukur, namanya apa? Sujud syukur. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya, apa? Aku bertemu dengan Jibril alaihissalam. Lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, ya, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah berfirman, siapa yang bersolawat kepadamu, aku akan bersolawat kepadanya. Ya. Jadi ketika Allah apabila kita membaca salawat kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepada kita. Ya. Kemudian, ya, jadi man shalla alaika shallaitu alaihi. Siapa yang bersolawat kepadamu, ini berita gembira ya, dibawa Jibril untuk Nabi. Aku akan bersolawat kepadanya. Wa man sallama alaik salamtu alaih. Siapa yang bersalam kepadamu, maka ya aku pun akan bersalam kepadanya. Ya Allahumma sholli alaihi wa sallim. Maka Allah pun akan membaca salawat dan salam kepada kita. Ini keutamaan salawat. Kenapa salawat itu disyariatkan? Kemudian ketika mendengar berita itu, ya, bahwa ternyata umatnya juga akan mendapatkan salawat dan salam, bukan hanya dirinya saja. Ya. Maka fasajadtu lillahi syukran. Ya, mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Kemudian yang terakhir, ya, sujud yang disyariatkan adalah sujud taubat. Ya, itu disebutkan dalam surat Shad ya, ayat 24 25, surat Shad ayat 3, surat 38 ya. Silakan nanti buka surat Shad surat 38.
ayat 24 sampai 25. Di sana disebutkan bahwa Nabi Daud AS melakukan sujud sebagai bentuk taubat, ya. Setelah beliau menyadari kesalahan dalam memutuskan satu perkara, ya. Ya. Jadi fastaghfara rabbahu wa kharra raqian, ya, wa anaba, maka dia Daud memohon ampun kepada Rabbnya yaitu Allah dan tersungkur sujud serta kembali, artinya bertaubat, ya. Kemudian faghfarna lahu dzalik, maka aku mengampuni, ya, dosa atau kesalahan Nabi Daud. Ini ada doa, ya, doa yang diajarkan Rasul ketika sujud, ya, ketika sujud itu, ya. Terutama sujud apa? Sujud taubat, ya. Allahumma ktubli biha indaka ajran. Ya Allah, tuliskanlah untukku pahala, ya. Jadi sujud itu ada pahalanya, ya. Kemudian wada', ya, anni biha, ya, wizra, dan hapuskanlah dosa atas sujudku ini, ya. Sujud bisa menghapus dosa. Waj'alha li indaka, ya, dukhran, dan jadikanlah ia sebagai tabungan, ya. Jadi kita akan dapatkan sujud kita di sisi Allah dalam bentuk darajah dan karomah, ya. Orang yang banyak sujud kepada Allah, ketika bertemu dengan Allah, Allah kasih darajat, kedudukan yang tinggi, Allah kasih karomah, kemuliaan. Apa itu? Surga. Kemudian wa taqabbalha minni kama, ya, taqabbaltaha min abdika Daud, ya. Terimalah ia dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu yang bernama Daud. Kemudian kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW sajada fi Sad, ya. Dia ketika membaca surat Sad ayat 24-25 dia bersujud, ya. Ya, seraya beliau bersabda sajadah Daud taubatan. Nabi Daud itu sujud untuk bertaubat, ya. Wa nasjuduha syukron, sementara kita bersujud itu sebagai ungkapan syukur. Artinya bisa dimaknai sujud taubat bagi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah sujud syukur, ya, atau juga sujud tilawah. Jadi tidak bertentangan, ya. Innama hiya taubatu nabiyyin, ya, bahwa sujud, ya, sejatinya adalah taubat para nabi, ya. Panazala sajada wa sajadu, maka kemudian Rasul sujud dan para sahabat pun ikut sujud, bahwa innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh imam maka diikuti oleh makmum, ya. Jadi Rasul itu ketika membaca surat apa tadi? Surat Sad, ya, ayat 24 sampai 25, dia katakan Nabi Daud itu sujudnya itu untuk taubat, sedangkan kita sujudnya untuk apa? Untuk syukur. Setelah itu beliau sujud, kemudian para sahabat pun sujud, ya. Jadi bisa di luar sholat, bisa di luar sholat, tanpa wudhu bisa, ya, tanpa wudhu, ya. Kita sujud apa? Sujud tilawah atau sujud syukur atau sujud taubat. Tapi kalau sujud dalam sholat jelas, ya, harus pakai wudhu. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?